Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan PJOK di negara Jepang. Next. Perkenalkan, nama saya Resa Milano dengan nomor induk 2204046454. Perkenalkan, nama saya Ferry Firmansyah, NIM 2206046467. Perkenalkan, nama saya Arjun Latif Adi, nomor NIM 2206046466. Perkenalkan, nama saya Serlina Ardian, NIM 220604646053. Perkenalkan, nama saya Basya Syair, NIM 2206046460. Perkenalkan, nama saya Adi Nugraha Kusuma, NIM 220604647077. Perkenalkan, nama saya Lutfia Putri Anggraini, 2206046443. Perkenalkan, nama saya Dina Fatmasari, nomor induk mahasiswa 220604644041. Perkenalkan, nama saya Ilham Imam Sewada, NIM 2206046451. Perkenalkan, nama saya Valia Stania, nomor induk mahasiswa 220604644049. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firsa Ramadhani Putra, 220604644075. Dan di slide ini, pendidikan jasmani bakal dibacakan oleh teman saya, yaitu Fiersa. Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan melalui aktivitas jasmani untuk mencapai tujuan pendidikan. Melalui proses pengajaran diharapkan terjadi perubahan perilaku pada peserta didik. Dalam rangka mendidik anak seluruhnya, pendidikan harus meliputi kesatuan jasmani dan rohani. Tidak ada mata pelajaran yang lain yang tujuannya majemuk yang selengkap pendidikan jasmani. Sayangnya tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai karena pelaksanaan pendidikan jasmani belum sesuai dengan harapan. Banyak kendala yang dijumpai, seperti terbatasnya sarana dan prasarana, juga faktor guru yang belum memadai dalam jumlah dan mutunya. Mengapa harus pendidikan membandingkan dengan Jepang? Karena Jepang merupakan negara termaju di Asia dan telah memiliki trik tertentu dalam upaya untuk memberikan proses pembelajaran yang lebih efektif, memberikan proses pengajaran lebih efektif, sehingga diterapkan Indonesia dapat mengadopsi hal-hal yang positif yang kiranya dapat diterapkan dan kondisi di Indonesia, sehingga tercapainya tujuan dari pendidikan jasmani dan dapat tercapai secara optimal. Tujuan pendidikan jasmani bakal dibacakan oleh teman saya, yaitu Ferry. Tujuan pendidikan jasmani. Apa sebenarnya tujuan pendidikan jasmani? Tujuan pendidikan jasmani bersifat holistik. Maksudnya adalah bukan hanya pada aspek psikomotor, tetapi juga kognitif dan afektif.
Pengembangan psikomotor mencakup aspek kesegaran jasmani yang bertumpu pada perkembangan kemampuan biologik organ tubuh, yaitu untuk meningkatkan efisiensi fungsi fal tubuh. Pengembangan kognitif mencakup pengetahuan tentang fakta, konsep, dan lebih penting lagi adalah penalaran dan kemampuan memecahkan masalah. Pengembangan afektif mencakup sifat-sifat psikologis yang menjadi unsur kepribadian yang kukuh. Dan strateginya bakal dibacakan oleh Dina dan Mufti. Strategi pembelajaran pendidikan jasmani di Jepang. Penyampaian materi pembelajaran pendidikan jasmani umumnya menggunakan pendekatan pengajaran terbuka. Maksudnya, siswa diberi tugas gerak dan guru hanya bertindak sebagai pembimbing, sehingga siswa diberi kebebasan untuk berpikir dan memecahkan masalah. Hal ini memiliki banyak keuntungan, antara lain keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar sehingga meningkatkan kreativitas siswa sekaligus meningkatkan kemampuan siswa dalam mengembangkan daya nalar. Dalam memberikan materi, guru tidak terpaku pada kurikulum. Guru bebas menentukan materi apa yang akan diberikan sesuai dengan kondisi dan situasi yang diperlukan pada saat itu. Pengelolaan pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar pada umumnya guru memberikan materi secara spesialisasi kepada siswa-siswanya. Hal ini memiliki kelebihan tersendiri, yaitu materi disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan siswa bebas untuk mengembangkan sesuai dengan keinginannya. Pemilihan bahan ajar pendidikan di Jepang dibacakan oleh Zerlina. Sekolah di Jepang memiliki otonomi untuk dapat mengatur sendiri materi yang akan diajarkan kepada siswa, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah tersebut. Sistem penilaian dan evaluasi di Jepang bakal dibacakan oleh teman saya, yaitu Valia dan Sasa. Sistem penilaian dan evaluasi yang diterapkan di Jepang. Sistem penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh guru-guru pendidikan jasmani di Jepang umumnya bersifat penilaian terhadap setiap performa siswa. Dengan demikian, penilaian lebih ditujukan pada ukuran profil siswa secara individual. Oleh sebab itu, di Jepang nilai yang diberikan kepada siswa tidak dalam bentuk angka, tetapi yang dilihat adalah perubahan secara kualitatif. Jadi, yang ditonjolkan adalah seberapa jauh perubahan atau kemajuan yang telah dicapai oleh siswa. Dan kesimpulan bakal dibacakan oleh teman saya, yaitu Arjun. Kesimpulan, dalam hal strategi pembelajaran di Jepang, guru memberikan kebebasan pada siswa untuk mengelola pelajaran. Adanya sistem pengelolaan yang berbeda antara Indonesia dengan Jepang. Di Indonesia menganut sistem sentralisasi, di mana semua sekolah harus tunduk pada kebijakan sekolah secara nasional. Sedangkan di Jepang menganut sistem desentralisasi, di mana sekolah-sekolah mendapat kebebasan secara otonomi untuk mengelola pendidikan jasmani, tetapi tetap mengacu pada kebijakan nasional. Sistem penilaian dan evaluasi pendidikan jasmani di Indonesia pada umumnya cenderung menggunakan model kuantitatif dan kompetitif, sedangkan di Jepang umumnya bersifat penilaian terhadap performa siswa.
Dengan demikian, penilaian lebih ditunjukkan pada ukuran profil siswa secara individual. Oleh sebab itu, di Jepang nilai yang diberikan kepada siswa tidak dalam bentuk angka, tetapi yang dilihat adalah perubahan secara kualitatif. Jadi yang ditonjolkan adalah seberapa jauh perubahan dan kemajuan yang telah dicapai oleh siswa. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.